Kadang manusia berpikir bahwa kebaikan selalu membawa kebahagiaan, seolah setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada kalanya kebaikan justru menjadi racun halus yang perlahan melumpuhkan jiwa. Kita menolong orang lain dengan tulus, tapi tanpa sadar, kita sedang mengikis batas-batas diri kita sendiri. Ketika terlalu sering berkata iya pada dunia, kita mulai kehilangan ruang untuk mengatakan tidak pada hal yang merugikan batin. Disitulah letak paradoksnya, bahwa kebaikan yang berlebihan bisa menjadi beban yang menyesakkan, bukan karena niatnya salah, tapi karena arah dan takarannya tidak dijaga dengan bijak. Kita tumbuh dengan diajarkan untuk menjadi orang baik, tapi jarang diajarkan bagaimana melindungi diri saat kebaikan kita disalahgunakan. Kita diajarkan untuk memberi tanpa henti, namun tidak diajarkan kapan harus berhenti. Kita dipuji ketika selalu membantu, tapi tidak dibela ketika akhirnya kelelahan. Banyak orang yang hidup dalam pusaran rasa tidak enak hati, takut mengecewakan, takut terlihat egois, padahal di dalam dirinya sedang terjadi perang yang sunyi antara keinginan untuk menolong dan kebutuhan untuk bertahan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari bagaimana kita memandangnya. Tapi bagaimana bisa kita tenang jika setiap hari merasa dimanfaatkan? Bagaimana bisa damai jika kita selalu menjadi tempat orang bersandar tanpa pernah ada yang menanyakan bagaimana keadaan kita? Kebaikan tanpa kesadaran menjadi beban, dan empati tanpa batas bisa berubah menjadi jerat yang membunuh pelan-pelan. Seringkali orang baik terluka bukan karena kejahatan orang lain, tapi karena mereka sendiri tidak tahu kapan harus berkata cukup. Mereka menanggung tangis orang lain di bahunya sendiri, mereka menunda kebahagiaan pribadi demi kenyamanan orang lain, dan mereka tersenyum padahal hatinya retak. Semua itu dilakukan dengan niat yang murni, tapi kemurnian tanpa arah bisa menjadi kebodohan yang menyamar sebagai kebaikan. Ada saat di mana kita harus memahami bahwa mengatakan tidak bukan berarti berhenti menjadi baik. Justru disitulah letak kebijaksanaan sejati. Orang yang bijak tahu kapan harus membantu dan kapan harus mundur. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan, dan tidak semua masalah perlu diambil alih. Kadang, membantu berarti membiarkan seseorang belajar menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Menjadi orang baik yang kuat bukan berarti berhenti berempati, melainkan tetap memiliki hati besar tanpa kehilangan kesadaran diri. Banyak orang yang kehilangan jati dirinya karena terlalu ingin menjadi penyelamat bagi semua. Mereka lupa bahwa menyelamatkan diri sendiri juga adalah bentuk tanggung jawab yang suci. Hidup bukan tentang berapa banyak orang yang kita bantu, tetapi tentang seberapa tulus kita tetap bisa hidup damai di tengah ketidaksempurnaan dunia. Ketika kita terlalu sibuk memadamkan api di rumah orang lain, kita tidak sadar bahwa rumah kita sendiri mulai terbakar. Ketika kita terus memikul beban yang bukan milik kita, tubuh dan jiwa kita perlahan menjerit meminta kelegaan. Tapi dunia jarang peduli pada penderitaan orang baik, karena semua sudah terbiasa melihat mereka tersenyum meski lelah. Akhirnya, mereka diam-diam hancur di balik wajah yang tampak tegar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Disinilah pelajaran hidup yang sering terabaikan. Orang baik harus belajar menerima bahwa tidak semua orang memiliki niat tulus. Ada yang mendekat karena ingin memanfaatkan kelembutan hati. Ada yang tersenyum karena tahu kita tak akan menolak permintaan mereka. Dan ada yang berpura-pura butuh pertolongan hanya untuk memastikan kita tetap sibuk memperbaiki hidup mereka sementara hidup kita sendiri terbengkalai. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dan menjadi korban dari kebaikan sendiri. Orang yang baik tahu kapan harus menolong, tapi juga tahu kapan harus melindungi diri. Ia tidak merasa bersalah ketika harus menjaga jarak, karena ia tahu bahwa menjaga energi adalah bagian dari menjaga kebermanfaatan. Energi yang habis tak bisa lagi dipakai untuk hal-hal yang benar-benar penting. Dan ketika kita terlalu habis oleh orang yang salah, kita kehilangan kesempatan untuk memberi pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kelelahan emosional seringkali datang bukan dari kerja keras, tapi dari terus-menerus menanggung beban yang seharusnya bukan milik kita.
Kita berusaha memperbaiki semua hal, semua orang, semua keadaan, padahal tidak semuanya bisa diperbaiki. Terkadang hidup tidak butuh penyelamat, hanya butuh penerimaan. Menerima bahwa beberapa orang memang harus jatuh untuk belajar bangkit, beberapa hubungan memang harus berakhir agar kita belajar ikhlas, dan beberapa luka memang harus dibiarkan terbuka agar kita belajar sabar. Orang yang terlalu baik seringkali menganggap dirinya sebagai jembatan bagi kebahagiaan orang lain, tapi lupa bahwa jembatan juga perlu diperbaiki sebelum runtuh. Tidak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari pengorbanan diri yang terus-menerus tanpa keseimbangan. Kebaikan sejati lahir dari hati yang sadar, bukan dari rasa takut ditolak atau keinginan untuk selalu diterima. Kadang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kebaikanku masih sehat, atau sudah menjadi racun yang pelan-pelan membunuh kedamaian batinku? Apakah aku berbuat baik karena benar-benar ingin, atau karena takut kehilangan cinta dan penerimaan dari orang lain? Pertanyaan seperti ini mungkin menyakitkan, tapi hanya dengan kejujuran kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kebaikan yang tidak dibarengi kebijaksanaan akan kehilangan arah. Ia akan membuat kita terjebak dalam pola yang sama, di mana kita terus memberi dan dunia terus mengambil. Dan setiap kali kita kehabisan tenaga, kita menenangkan diri dengan berpikir bahwa, setidaknya aku sudah berbuat baik. Tapi di dalam hati kecil kita tahu, ada bagian dari diri kita yang ingin dipahami, ingin dihargai, dan ingin berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Hidup akan selalu menuntut keseimbangan. Tidak ada cahaya tanpa bayangan, tidak ada kebaikan tanpa kesadaran batas. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan, bahkan kebaikan, bisa menjadi bentuk ketidakberaturan. Orang yang bijak bukanlah yang selalu lembut, tapi yang tahu kapan kelembutan harus berganti menjadi ketegasan. Ketika kita memahami batas antara kasih dan pengorbanan yang sia-sia, hidup menjadi lebih jernih. Kita belajar untuk tidak menyesali masa lalu yang telah kita berikan dengan tulus, tapi juga belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama atas nama kebaikan. Menjadi baik itu indah, tapi menjadi bijak itu menyelamatkan. Seringkali, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang baik yang lemah, melainkan orang baik yang kuat. Kuat dalam menentukan batas, kuat dalam menolak tanpa rasa bersalah, kuat dalam memilih dirinya sendiri tanpa merasa egois. Orang baik yang kuat bukanlah mereka yang berhenti memberi, melainkan mereka yang memberi dengan kesadaran penuh tentang apa yang layak diberikan dan kepada siapa. Kebaikan yang tulus tidak menuntut balasan, tetapi juga tidak membiarkan diri diinjak. Karena cinta sejati pada sesama tidak berarti membiarkan diri sendiri hancur demi membuat orang lain merasa utuh. Kita tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong, maka menjaga diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual yang mendalam. Dalam setiap langkah hidup, kita akan selalu diuji antara ingin menolong dan ingin bebas. Kadang dua hal itu tidak berjalan seiring. Ada waktu di mana kita harus memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena kita tahu setiap orang berhak menanggung hasil dari pilihannya sendiri. Disitulah kita belajar bahwa kebaikan sejati adalah kesadaran, bukan reaksi. Orang yang sadar tahu bahwa tidak semua permintaan perlu dipenuhi. Tidak semua tangisan harus ditenangkan. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah kehadiran tanpa keterlibatan berlebihan. Itu yang disebut dengan kasih yang matang, kasih yang tidak memenjarakan diri dalam rasa bersalah. Kelembutan hati adalah anugerah, tapi anugerah itu perlu dijaga agar tidak berubah menjadi kelemahan. Dunia tidak selalu ramah pada mereka yang lembut. Maka, penting untuk membangun tembok pelindung yang tidak terbuat dari dinginnya ego, tapi dari kesadaran diri yang penuh cinta. Kesadaran bahwa kita boleh menolak, kita boleh beristirahat, kita boleh menjaga jarak tanpa kehilangan kemanusiaan. Setiap kali kita memberi, kita juga harus belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menghargai kebaikan kita. Menerima bahwa kadang niat baik dibalas dengan ketidakpedulian. Tapi penerimaan ini bukan bentuk kekalahan, melainkan kebebasan. Dengan menerimanya, kita membebaskan diri dari beban ingin selalu dimengerti.
Dalam ajaran Stoik, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengubah orang lain, tapi pada kemampuan menguasai diri. Orang yang menguasai dirinya tidak mudah terpancing oleh rasa bersalah ketika harus berkata tidak. Ia tahu bahwa cinta tanpa batas bukan cinta, melainkan ketergantungan yang menyamar sebagai kebajikan. Ada keindahan dalam keheningan ketika kita mulai belajar memilih siapa yang layak menerima energi kita. Kita mulai melihat bahwa dunia tetap berjalan meski kita tidak ikut memikul segalanya. Dan disitulah kebahagiaan sejati mulai tumbuh. Saat kita belajar bahwa menjadi baik bukan berarti harus selalu hadir di setiap panggilan, tapi hadir secara sadar di tempat yang benar-benar membutuhkan. Terlalu banyak orang hidup dalam siklus ingin menyenangkan semua orang. Mereka menjadi boneka bagi ekspektasi sosial, lupa bagaimana rasanya hidup untuk dirinya sendiri. Padahal, tidak ada satupun manusia yang diwajibkan menjadi pelindung bagi semua. Bahkan matahari pun tidak selalu bersinar di setiap tempat pada waktu yang sama. Kadang ia pergi, bukan karena lelah memberi cahaya, tapi karena tahu dunia butuh malam untuk beristirahat. Begitu pula dengan kita. Ada masa di mana kebaikan terbaik adalah berhenti sejenak untuk menata diri. Bukan mundur, tapi menyiapkan diri agar tetap bisa memberi dengan hati yang utuh. Karena hati yang retak tak akan mampu menampung cahaya bagi orang lain. Maka rawatlah dirimu, seperti kamu merawat dunia. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling banyak berkorban, melainkan perjalanan siapa yang paling bijak memahami makna memberi. Memberi tidak selalu berarti menyerahkan segalanya, terkadang memberi berarti menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan diri di tengah kebaikan yang salah arah. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang, dan itu bukan tanda bahwa kita jahat. Itu tanda bahwa kita manusia, bahwa kita juga punya batas, punya kebutuhan, punya rasa lelah yang sah. Kelelahan itu bukan dosa, melainkan tanda bahwa kita pernah mencoba terlalu keras untuk menjadi baik di dunia yang seringkali tidak tahu cara membalasnya dengan adil. Jika kita mampu memahami bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, maka kita akan berhenti mencoba memperbaiki semua yang rusak. Kita akan lebih tenang melihat orang lain belajar dari kesalahannya. Kita akan lebih damai ketika menyadari bahwa menolong tidak harus selalu menyelesaikan. Kadang menolong berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan kekuatannya sendiri. Hidup akan menjadi lebih ringan saat kita berhenti memikul yang bukan milik kita. Tidak semua beban harus kita tanggung, tidak semua luka harus kita obati. Terkadang, tugas kita hanyalah hadir dalam diam, menjadi saksi, dan menjaga agar hati kita tidak ikut hancur bersama badai yang bukan milik kita. Orang yang terlalu sering memaafkan tanpa batas akhirnya lupa bagaimana rasanya dihargai. Mereka berpikir bahwa kesabaran tanpa ujung adalah bentuk kekuatan, padahal kadang itu hanya bentuk ketakutan untuk kehilangan. Kita harus belajar bahwa memberi kesempatan berkali-kali pada orang yang sama bisa menjadi bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Belas kasih sejati bukan berarti membiarkan orang lain terus menyakiti kita atas nama cinta. Belas kasih berarti tetap berharap yang terbaik bagi mereka, sambil menjaga jarak agar luka tidak bertambah dalam. Disitulah letak keseimbangan antara hati dan logika, antara kasih dan ketegasan, antara kebaikan dan kewarasan. Ketika kita mulai memahami hal-hal ini, hidup terasa lebih tenang. Tidak lagi ada rasa bersalah ketika menolak permintaan yang melewati batas. Tidak lagi ada tekanan batin karena tidak semua orang bisa diselamatkan. Kita mulai hidup dengan sadar, bukan hanya bereaksi pada setiap situasi. Kita mulai belajar bahwa menjadi baik tidak harus menyakiti diri sendiri. Dan perlahan, kita menemukan kebahagiaan yang lebih sejati, bukan dari banyaknya orang yang kita bantu, tapi dari kedamaian batin yang kita miliki. Dari kemampuan untuk menatap dunia dengan kasih tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Dari kekuatan untuk tetap lembut tanpa harus rapuh, dan tetap peduli tanpa harus hancur di dalamnya. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang terarah, yang lahir dari hati yang penuh kesadaran, bukan dari rasa takut kehilangan cinta manusia. Ia tumbuh dari pemahaman bahwa cinta terbesar adalah cinta yang mampu melindungi diri agar tetap bisa memberi.
Karena hanya hati yang terjaga yang bisa terus bergetar dalam keikhlasan. Hidup adalah perjalanan panjang antara memberi dan menjaga diri, antara menolong dan melepaskan, antara peduli dan sadar kapan harus berhenti. Dan di setiap langkahnya, kita belajar sedikit demi sedikit bahwa menjadi baik tidak harus selalu berarti mengorbankan diri. Terkadang, kebaikan terbesar adalah ketika kita berani berkata, "Cukup." Namun perjalanan ini belum berakhir, karena setiap hari kita akan terus diuji oleh situasi yang membuat kita harus memilih. Apakah akan tetap diam atau bertindak, memberi atau menahan, memaafkan atau melepaskan. Dan di sanalah, kebijaksanaan sejati terus bertumbuh, perlahan, di antara luka dan pelajaran yang tak henti datang seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh pantai. Ada kalanya, di tengah semua kelelahan itu, kita mulai merindukan kedamaian yang sederhana. Bukan kekayaan, bukan pujian, bukan cinta dari banyak orang, tapi hanya ketenangan untuk bisa duduk sendiri tanpa merasa bersalah karena tidak menolong siapapun. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari bahwa selama ini kita terlalu keras berlari, terlalu sering memikul beban yang tidak pernah diminta untuk kita pikul. Kita mulai memahami bahwa menjadi orang baik tidak berarti harus menjadi penyelamat bagi semua jiwa yang terluka, karena setiap jiwa punya jalan penyembuhannya sendiri yang tidak selalu bisa kita paksakan. Ada fase dalam hidup di mana diam menjadi bentuk kebaikan yang paling tulus. Diam, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua pertolongan harus diwujudkan dalam tindakan. Kadang diam adalah ruang bagi orang lain untuk belajar, dan bagi diri sendiri untuk bernafas. Dalam keheningan itu, kita menemukan bentuk baru dari kebaikan. Kebaikan yang tidak lagi menguras, tapi menenangkan. Namun dunia tidak selalu memahami keheningan itu. Banyak yang mengira kita berubah, menjadi dingin, menjadi egois. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan kita, ada ribuan luka yang telah kita jahit sendiri dengan air mata yang tak pernah terlihat. Mereka tidak tahu bahwa diam kita adalah hasil dari perjalanan panjang untuk memahami batas, untuk melindungi diri dari luka yang sama yang terus berulang. Di titik itulah filosofi Stoik terasa hidup, bahwa kebijaksanaan sejati adalah ketika kita tidak lagi bereaksi secara emosional terhadap setiap gelombang yang datang. Kita menjadi seperti samudra, luas dan tenang, meski di atas permukaannya badai terus berputar. Kita tidak lagi ingin mengendalikan orang lain, tidak ingin mengubah siapapun. Kita hanya ingin menjadi damai, dan membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai takdirnya. Dalam perjalanan menjadi baik yang bijak, kita mulai belajar tentang kehilangan. Kita kehilangan banyak hal, hubungan, kepercayaan, waktu, bahkan bagian dari diri yang dulu polos dan penuh semangat memberi. Tapi di balik semua kehilangan itu, kita menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk memilih mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Kebijaksanaan untuk menerima bahwa tidak semua yang kita anggap kebaikan, benar-benar baik untuk kita. Hidup perlahan mengajarkan bahwa ada dua jenis kebaikan, kebaikan yang membangun dan kebaikan yang menghancurkan. Yang pertama menumbuhkan kedamaian, sementara yang kedua menumbuhkan kelelahan. Dan hanya mereka yang berani berhenti sejenak untuk merenung yang mampu membedakan keduanya. Orang yang bijak tidak terburu-buru membantu, karena ia tahu tidak semua permintaan adalah panggilan moral. Ia mendengar, ia merasakan, dan baru bertindak jika benar-benar diperlukan. Terkadang, kita harus menatap diri di cermin dan berkata dengan lembut, "Aku juga penting." Kata-kata sederhana itu terdengar egois bagi sebagian orang, tapi justru disitulah kunci kebahagiaan. Karena selama ini, kita terlalu sibuk membuat semua orang merasa penting, hingga lupa bahwa kita juga berhak mendapatkan perhatian dari diri sendiri. Kebaikan yang sehat selalu dimulai dari cinta pada diri. Cinta pada diri bukan berarti menutup mata dari penderitaan orang lain, tetapi menempatkan diri sebagai bagian dari cinta itu. Jika hati kita hancur, bagaimana bisa kita menyalakan cahaya bagi orang lain? Jika jiwa kita kosong, apa yang bisa kita bagikan? Maka belajar mencintai diri sendiri adalah fondasi dari semua kebaikan yang sejati,
bukan kebaikan yang penuh pengorbanan buta, tapi kebaikan yang berakar dari keseimbangan batin. Kadang, pelajaran terbesar datang dari kekecewaan. Dari saat kita menyadari bahwa orang yang paling kita bantu adalah orang yang pertama pergi ketika kita terjatuh. Dari saat kita tahu bahwa tidak semua orang yang kita perjuangkan akan menghargai pengorbanan kita. Sakit, ya. Tapi rasa sakit itulah guru terbaik yang membuat kita tumbuh. Membuat kita sadar bahwa cinta tanpa arah akan membuat kita tersesat. Kekecewaan mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada respon orang lain. Kita belajar bahwa tidak apa-apa jika tidak semua orang menyukai kita. Tidak apa-apa jika orang salah paham dengan pilihan kita. Tidak apa-apa jika kita mulai menolak. Karena hidup ini bukan tentang menjadi baik di mata semua orang, tapi tentang menjadi damai di hati sendiri. Dalam dunia yang serba cepat, orang sering mengukur nilai kebaikan dari seberapa banyak kita memberi, bukan seberapa sadar kita memberi. Tapi Stoikisme mengingatkan bahwa kesadaran adalah inti dari segala kebajikan. Memberi tanpa kesadaran hanyalah reaksi emosional, sementara memberi dengan kesadaran adalah tindakan spiritual. Perbedaan kecil ini menentukan apakah kebaikan itu menyembuhkan atau menghancurkan. Ketika kita berbuat baik dengan kesadaran, kita tahu kapan harus berhenti. Kita tahu kapan energi kita mulai menipis. Kita tahu bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, termasuk konsekuensi terhadap batin kita sendiri. Dan ketika kita mulai hidup dengan kesadaran itu, kita tidak lagi mudah dimanfaatkan, karena kita memberi bukan untuk diterima, tapi karena kita ingin. Namun perjalanan menjadi bijak tidak pernah mudah. Di awal, kita mungkin merasa bersalah setiap kali menolak. Kita mungkin merasa tidak enak hati saat mulai menjaga jarak. Tapi lambat laun, hati kita mulai terbiasa. Kita mulai memahami bahwa rasa bersalah itu hanyalah sisa dari kebiasaan lama, kebiasaan ingin menyenangkan semua orang. Dan ketika kebiasaan itu mulai pudar, kita mulai merasakan kebebasan yang baru. Kebebasan itu bukan berarti kita berhenti peduli, tapi kita berhenti berusaha mengontrol segalanya. Kita berhenti berharap bahwa semua orang akan memahami kita, berhenti memaksa dunia agar selalu adil. Kita belajar menikmati ketidaksempurnaan hidup tanpa kehilangan kedamaian batin. Itulah kebahagiaan sejati menurut filosofi Stoik, kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun di luar diri. Kadang, kita baru memahami makna kebaikan sejati setelah kehilangan diri sendiri. Setelah mengalami masa di mana kita benar-benar lelah, hampa, dan bingung siapa kita sebenarnya. Tapi justru dari kehampaan itu, kita dilahirkan kembali menjadi pribadi yang lebih sadar. Kita mulai menyadari bahwa kebaikan tanpa arah adalah bentuk pelarian, dan pelarian tidak pernah membawa kita pada kedamaian. Di titik tertentu, kita harus berhenti mencari validasi dari orang lain. Kita harus berhenti mengukur nilai diri dari seberapa banyak kita menolong. Karena nilai sejati seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia berkata, "Iya," tapi dari seberapa jujur ia menjaga hatinya tetap utuh di dunia yang sering salah menilai kelembutan sebagai kelemahan. Hidup selalu memberi pilihan, dan setiap pilihan membawa pelajaran. Kadang kita harus memilih diri sendiri, bukan karena egois, tapi karena ingin tetap bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Karena hanya mereka yang mampu berdiri kokoh di atas kakinya sendiri yang bisa benar-benar menjadi penopang bagi sesama. Dan mereka yang mencintai diri tanpa rasa bersalah akan lebih mampu mencintai orang lain tanpa syarat. Perjalanan menjadi baik yang bijak bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa dalam kita memahami setiap langkah. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap kehilangan adalah guru yang membentuk kebijaksanaan baru. Kita mulai belajar membedakan antara memberi karena cinta dan memberi karena takut kehilangan cinta. Di dunia yang semakin penuh topeng dan kepura-puraan, menjadi baik dengan sadar adalah bentuk keberanian yang langka. Karena orang yang sadar tahu kapan harus tersenyum dan kapan harus melepaskan. Ia tidak lagi berusaha membuktikan apapun, karena ia tahu kebaikan tidak perlu disorot untuk menjadi nyata. Kebaikan sejati hidup dalam keheningan, dalam tindakan kecil yang tidak membutuhkan pengakuan.
Setiap kali kita memilih untuk tetap tenang di tengah ketidakadilan, setiap kali kita memilih untuk memaafkan tanpa kehilangan kewaspadaan, setiap kali kita memilih untuk tetap lembut tanpa membiarkan diri diinjak, disitulah kebijaksanaan kita tumbuh. Tidak dengan suara keras, tapi dengan kekuatan yang lembut, yang lahir dari hati yang telah banyak belajar. Dan mungkin pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Menyadari kapan harus berbuat, kapan harus berhenti, kapan harus berkata iya, dan kapan harus berkata tidak. Kesadaran itulah yang membedakan orang baik yang lemah dari orang baik yang kuat. Karena kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak kita menanggung, tapi pada seberapa jernih kita mengenali batas sebelum hancur. Setiap perjalanan batin akan membawa kita pada satu titik di mana kita mulai menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kebaikan kita. Tapi penerimaan itu bukanlah akhir, justru itu adalah awal dari kedamaian yang baru. Saat kita berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan, dan hanya menjadi diri sendiri dengan penuh kasih, dunia mungkin tetap sama, tapi hati kita akan berubah. Dan di dalam perubahan itu, kita menemukan rumah baru, rumah dalam diri yang tidak tergoyahkan oleh penolakan atau pengkhianatan. Rumah tempat kita bisa beristirahat tanpa takut dihakimi, tempat di mana kita bisa memberi tanpa kehilangan diri, dan mencintai tanpa harus mengorbankan kewarasan. Rumah itulah yang selalu kita cari selama ini, tanpa sadar bahwa ia sudah ada di dalam diri sejak awal. Hidup akan terus menguji, mengulang, dan menantang, tapi setiap kali kita jatuh, kita akan bangkit dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Karena setiap luka yang kita rawat dengan kesadaran, akan berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah kita berikutnya. Dan dari cahaya itulah kita belajar arti sejati dari menjadi baik, bukan kebaikan yang membebani, tapi kebaikan yang menenangkan. Ketika hati mulai tenang, kita mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa menyakitkan kini tampak seperti pelajaran yang penuh makna. Kita tidak lagi menyesali mengapa orang memperlakukan kita dengan buruk, tapi mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari itu semua? Inilah kebijaksanaan sejati, mengubah luka menjadi guru, dan menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia jika kita menatapnya dengan kesadaran. Setiap kepedihan, setiap penolakan, setiap pengkhianatan adalah pintu menuju kedewasaan batin. Dalam keheningan yang panjang, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita memberi, tapi tentang bagaimana kita menjaga agar hati tetap bersih ketika memberi. Dunia tidak selalu adil, manusia tidak selalu tulus, namun kedamaian sejati tidak tergantung pada keadilan atau ketulusan mereka. Ia tumbuh dari cara kita memilih untuk tetap jernih meski dunia menguji kesabaran. Karena orang yang jernih tidak lagi sibuk mencari pengakuan, melainkan sibuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Di saat kita belajar menjaga diri, kita akan mulai kehilangan orang-orang yang dulu dekat, bukan karena kita menjauh, tapi karena mereka tidak lagi bisa mengambil keuntungan dari kebaikan kita. Pada awalnya, kehilangan itu menyakitkan. Kita merasa ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dituduh berubah. Tapi seiring waktu, kita mulai sadar bahwa kehilangan orang yang salah bukanlah kerugian, melainkan penyembuhan. Alam seolah berkata, sekarang waktumu untuk membersihkan lingkaranmu. Dan memang, semakin kita tumbuh sadar, semakin kecil lingkaran itu menjadi. Tidak banyak orang yang mampu berjalan berdampingan dengan jiwa yang sadar, karena kesadaran menuntut kejujuran, dan kejujuran sering menakutkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kepura-puraan. Tapi dari situlah kita menemukan kedamaian yang lebih dalam, bukan kedamaian yang ramai oleh tepuk tangan, tapi kedamaian yang sunyi dan murni. Dalam kesunyian itu, kita mulai belajar berbicara dengan diri sendiri. Kita menatap luka-luka lama tanpa takut, memeluk bagian diri yang dulu selalu kita tolak. Kita mulai mengerti bahwa tidak semua kelemahan harus disembunyikan, karena di balik kelemahan itu ada sisi manusiawi yang membuat kita utuh. Dan ketika kita berdamai dengan diri sendiri, dunia di luar pun perlahan ikut berdamai dengan kita. Kadang,
Yang paling sulit bukanlah memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri karena pernah terlalu mudah percaya. Kita sering menyalahkan diri karena merasa bodoh, merasa terlalu polos, terlalu lembut. Tapi bukankah itu tanda bahwa kita pernah mencintai dengan tulus? Bahwa kita pernah percaya pada kebaikan sebelum dunia menunjukkan sisi gelapnya? Maka jangan biarkan masa lalu mencuri kedamaian hari ini. Kita bukan gagal karena terlalu baik, kita hanya perlu belajar menyalurkan kebaikan dengan arah yang tepat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa segalanya adalah persepsi. Bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan cara kita memandangnya. Jika kita memilih melihat setiap luka sebagai latihan jiwa, maka bahkan kesakitan pun bisa menjadi bentuk rahmat. Sebab dalam kesakitan itu, kita dipaksa untuk menatap ke dalam, menemukan bagian diri yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesibukan dan keramaian. Kita belajar bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan, karena beberapa pertarungan hanya ada untuk mengajarkan kita tentang ketenangan. Kadang, kebijaksanaan bukanlah kemampuan untuk menaklukkan, melainkan kemampuan untuk tidak bereaksi. Di saat dunia menguji kesabaran kita memilih tenang. Di saat orang lain menuduh, kita memilih diam. Karena kita tahu, tidak semua kebenaran perlu dibuktikan dengan kata-kata. Menjadi orang baik yang bijak artinya kita belajar mencintai dalam diam, membantu tanpa perlu diakui, dan pergi tanpa rasa dendam. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari kemampuan melawan, tapi dari kemampuan melepaskan dengan hati yang damai. Melepaskan tidak selalu berarti menyerah. Terkadang itu adalah bentuk cinta yang paling tinggi, karena kita tahu tidak semua hal bisa kita genggam selamanya. Ketika kita sampai di tahap ini, hidup terasa lebih ringan. Tidak lagi ada dorongan untuk membuktikan apapun. Tidak ada lagi keinginan untuk dipahami semua orang. Kita mulai menikmati setiap momen dengan sederhana. Setiap tarikan napas menjadi bentuk syukur. Setiap kesunyian menjadi ruang refleksi. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman hati yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Namun, bukan berarti setelah sampai di titik tenang, tidak akan ada badai. Hidup akan terus berputar, membawa ujian baru, wajah baru, dan pelajaran baru. Tapi kali ini kita tidak lagi takut, karena kita sudah punya jangkar di dalam diri. Kita tahu kemana harus kembali ketika gelombang datang. Kita tahu cara menenangkan diri tanpa harus mencari pelarian di luar. Dan itulah makna kedewasaan spiritual, ketika kita mampu menjadi rumah bagi diri sendiri. Orang yang telah menjadi rumah bagi dirinya tidak lagi mudah diguncang oleh penolakan, tidak mudah terguncang oleh kehilangan, dan tidak mudah terseret oleh drama kehidupan. Ia berdiri tegak tapi lembut, tenang tapi kuat. Ia tidak lagi berjuang untuk terlihat baik, karena ia sudah menjadi kebaikan itu sendiri. Tidak dalam bentuk yang keras dan melelahkan, tapi dalam bentuk yang alami, seperti cahaya matahari yang tidak pernah memaksa untuk bersinar, namun selalu memberi terang. Dalam perjalanan ini, kita mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu tampak romantis. Kadang cinta sejati adalah keberanian untuk menjaga jarak dari orang yang kita sayangi demi menjaga kewarasan bersama. Kadang cinta sejati adalah membiarkan seseorang belajar dari kesalahannya, meski hati kita ingin menolong. Dan kadang cinta sejati adalah mencintai dalam doa, tanpa harus memiliki atau terlihat. Di titik ini, kita mulai menghargai keheningan lebih dari keramaian, kejujuran lebih dari kepura-puraan, dan kedamaian lebih dari pengakuan. Kita tidak lagi tertarik untuk menjadi yang paling benar, tapi lebih memilih menjadi yang paling tenang. Karena dari ketenanganlah muncul kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaanlah tumbuh kekuatan untuk tetap berbuat baik tanpa kehilangan arah. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang menari di tengahnya tanpa kehilangan keseimbangan. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari tarian itu. Kadang langkah kita goyah, kadang kita terjatuh, tapi kita bangkit lagi, lebih lembut, lebih sadar. Kita mulai menari bukan untuk dilihat, tapi karena kita telah berdamai dengan irama hidup itu sendiri. Dan dari sana, kebaikan kita berubah.
Tidak lagi reaktif, tapi reflektif. Tidak lagi tergesa-gesa, tapi penuh kesadaran. Kita memberi tanpa berharap, kita menolong tanpa merasa lebih tinggi, kita mencintai tanpa ingin menguasai. Karena kini kita tahu, setiap jiwa sedang menempuh jalannya masing-masing, dan tugas kita hanyalah menjaga agar cahaya di dalam diri tidak padam. Ketika kita bisa mencapai titik itu, kita akhirnya mengerti makna sebenarnya dari ketenangan. Bukan dunia yang berhenti menuntut, tapi hati yang berhenti bergantung. Bukan orang-orang di sekitar yang berubah menjadi lebih baik, tapi diri kita yang tidak lagi mencari pembenaran dari mereka. Dan dalam ketenangan itu, kita menemukan kebebasan. Kebebasan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa direbut, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah belajar melepaskan. Perlahan, kita tidak lagi takut kehilangan siapapun, karena kita tahu yang memang untuk kita tidak akan pernah pergi, dan yang pergi hanyalah bagian dari pelajaran yang sudah selesai. Kita tidak lagi takut tidak disukai, karena kita tahu nilai diri tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Kita tidak lagi takut salah, karena kita tahu bahwa kesalahan hanyalah proses menuju kebijaksanaan. Semakin kita tenang, semakin luas pandangan kita terhadap kehidupan. Kita melihat bahwa semua orang sedang berjuang dengan caranya sendiri, dan kita berhenti menilai. Kita mulai mengganti rasa marah dengan pemahaman, mengganti kecewa dengan belas kasih, mengganti dendam dengan doa. Karena di dalam hati yang bijak, tidak ada ruang untuk kebencian, hanya ruang untuk penerimaan yang tenang. Hidup yang kita jalani bukanlah tentang siapa yang paling benar atau paling menderita, tapi siapa yang paling mampu memahami. Dan ketika kita sudah sampai di titik memahami itu, kita tidak lagi bertanya mengapa semua ini harus terjadi, melainkan berbisik dalam hati, "Terima kasih, karena semua ini membuatku lebih hidup." Dan di sanalah, dalam keheningan yang tenang itu, kita mulai menyadari bahwa setiap luka ternyata bukan hukuman, melainkan undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Kita diajak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan yang penuh tuntutan, untuk mendengarkan suara lembut dari dalam yang selama ini kita abaikan. Suara yang berkata, "Sudah cukup berlari, sekarang waktumu untuk pulang." Pulang ke diri sendiri, ke hati yang tulus tanpa topeng, ke jiwa yang pernah lelah tapi tidak menyerah. Kita menemukan bahwa segala hal yang selama ini kita cari di luar, cinta, pengakuan, ketenangan, ternyata sudah lama bersemayam di dalam diri, hanya tertimbun oleh kebisingan dunia dan ekspektasi orang lain. Seiring kesadaran itu tumbuh, kita tidak lagi tergesa dalam mencintai atau menolong. Kita belajar memberi ruang bagi kehidupan untuk berjalan sesuai alurnya. Kita berhenti mencoba memperbaiki semua orang, karena kini kita tahu bahwa beberapa luka tidak butuh solusi, hanya butuh penerimaan. Beberapa orang tidak perlu dinasihati, hanya perlu waktu untuk belajar sendiri. Kita mulai menghormati proses, baik milik diri sendiri maupun orang lain. Inilah kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman, bukan dari buku, kebijaksanaan yang lahir dari rasa sakit yang pernah kita peluk dengan sabar. Kadang, dalam perjalanan ini, kita masih akan tergoda untuk kembali menjadi penyelamat. Kita ingin mengulurkan tangan kepada setiap orang yang tampak tersesat, karena hati kita tidak tega melihat penderitaan. Tapi kini kita lebih sadar, tidak semua yang jatuh perlu segera diangkat, karena kadang kejatuhan itu sendiri adalah bagian dari jalan menuju kebangkitan mereka. Kita belajar menahan diri, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita menghormati kekuatan hidup yang bekerja di balik layar. Kita membiarkan orang lain tumbuh dengan caranya sendiri, sebagaimana kita dulu bertumbuh dari luka-luka yang tak seorang pun bisa sembuhkan selain diri sendiri. Lalu kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seberapa banyak kita memberi, tapi dari seberapa tulus kita memberi tanpa kehilangan diri. Kita tidak lagi merasa bersalah ketika menolak sesuatu yang melelahkan. Kita tidak lagi merasa jahat ketika menjaga jarak dari orang yang membuat jiwa kita terguncang. Sebab kini kita tahu, mencintai diri sendiri bukan egois. Itu adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab spiritual. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberi cahaya pada dunia, jika pelita dalam diri kita sendiri padam? Dalam ketenangan itu,
Kita mulai menikmati kesendirian bukan sebagai kesepian, melainkan sebagai kesempatan untuk kembali berdialog dengan kehidupan. Kita duduk diam, mengamati pikiran yang datang dan pergi, tanpa harus menilai atau melawannya. Kita hanya menjadi saksi atas naik turunnya emosi, atas derasnya arus waktu, atas segala yang berubah tanpa henti. Dan semakin kita diam, semakin banyak yang kita pahami. Bahwa hidup tidak pernah menentang kita. Hidup selalu mengajari kita, dengan cara yang kadang keras tapi penuh cinta tersembunyi. Ada kalanya kita tersenyum tanpa alasan, karena entah mengapa hati terasa ringan. Mungkin karena beban lama telah gugur, atau mungkin karena kita sudah berhenti menuntut dunia untuk sesuai dengan harapan kita. Di titik ini, kita belajar menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari keindahan. Bahwa orang-orang yang mengecewakan kita adalah guru dalam wujud manusia. Bahwa luka yang dulu membuat kita menangis kini justru menjadi pintu menuju kedewasaan. Tidak ada yang sia-sia, bahkan rasa sakit sekalipun. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu terlewat, secangkir kopi hangat di pagi hari, cahaya matahari yang menembus jendela, percakapan singkat dengan seseorang yang tulus. Kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik lembut di sela-sela kesederhanaan. Di situ, kita berhenti mencari kehidupan yang besar dan mulai mencintai kehidupan yang nyata, apa adanya. Karena ternyata, yang membuat hidup indah bukanlah hal-hal besar yang kita kejar, tapi kesadaran kecil yang kita syukuri. Dan setiap kali dunia kembali mengguncang, kita tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kita tidak lagi marah, tidak lagi menyalahkan, hanya menatap dengan tenang dan berkata dalam hati, "Aku sudah pernah melewati yang lebih sulit dari ini." Karena memang begitu, setiap ujian yang kita hadapi membuat kita lebih kuat, bukan karena tidak terluka, tapi karena kita sudah belajar berdamai dengan luka itu. Kita tahu bahwa badai pasti datang, tapi kini kita juga tahu cara menari di tengah badai tanpa kehilangan arah. Pelan-pelan, kita mulai menjadi pribadi yang tidak lagi menuntut keadilan dari dunia, tapi memberi keadilan kepada diri sendiri. Kita menjaga hati dari hal-hal yang meracuni, menjaga pikiran dari kebencian yang melelahkan, dan menjaga langkah agar tetap di jalur yang damai. Kita berhenti mencari siapa yang salah, karena kita tahu bahwa setiap orang hanya bisa bertindak sejauh kesadarannya. Kita pun mulai lebih memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kita layak untuk tenang. Dan ketika malam tiba, dalam kesunyian yang lembut, kita merenung bahwa hidup ternyata tidak pernah tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang siapa yang mampu memberi tanpa kehilangan cahaya dalam dirinya. Kita menatap langit, mengingat segala hal yang pernah membuat kita hampir menyerah, lalu tersenyum. Karena kini kita tahu, semua itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita. Setiap air mata adalah doa yang tak bersuara. Setiap kesedihan adalah bimbingan yang halus dari semesta agar kita kembali pada diri yang sejati. Kita mulai memahami bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak merasa sakit, tapi tetap melangkah meski hati gemetar. Kita belajar bahwa menjadi bijak bukan berarti tahu segalanya, tapi mampu menahan diri ketika ingin membuktikan sesuatu. Kita belajar bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus memiliki, tapi cukup dengan menginginkan yang terbaik untuk orang lain dari kejauhan. Dan dalam kebijaksanaan itu, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan batin yang hening. Kita mungkin tidak akan pernah menjadi sempurna, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menjadi lebih sadar setiap hari, lebih lembut pada diri sendiri, lebih tulus pada sesama. Karena di akhir semua perjalanan ini, yang tersisa bukan berapa banyak kita menolong atau berkorban, tapi seberapa dalam kita hidup dengan kesadaran penuh, tanpa kehilangan kasih dalam prosesnya. Dan mungkin, pada akhirnya, semua pencarian manusia hanya bermuara pada satu hal, pulang ke kedamaian. Kedamaian yang tidak datang dari dunia luar, tapi dari dalam diri yang sudah selesai berperang. Kedamaian yang membuat kita bisa memeluk masa lalu tanpa takut, menatap masa depan tanpa cemas, dan berjalan di hari ini dengan senyum yang tenang. Kedamaian yang tidak bisa dijelaskan,
tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Namun perjalanan itu tidak berhenti di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memahami lebih dalam arti memberi dengan sadar, mencintai tanpa pamrih, dan hidup dengan bijaksana tanpa kehilangan kelembutan. Karena kehidupan selalu berubah, dan kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk ikut mengalir bersama perubahan itu tanpa kehilangan jati diri. Kita akan terus belajar, terus tumbuh, terus mengasah hati agar tetap jernih di tengah kabut dunia. Sebab hanya hati yang jernih yang mampu melihat bahwa di balik segala kekacauan, hidup ini tetap indah. Bahwa di balik kelelahan, selalu ada pelukan lembut dari semesta. Dan di balik setiap perpisahan, selalu ada ruang baru untuk pertumbuhan yang lebih besar. Kita hanya perlu percaya bahwa setiap hal datang tepat waktu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sesuai dengan kadar kesiapan jiwa kita. Maka, teruslah berjalan dengan langkah yang lembut. Jangan biarkan dunia yang keras membuatmu kehilangan kelembutanmu. Jangan biarkan kekecewaan mencuri kemampuanmu untuk percaya pada kebaikan. Karena meski banyak hal di dunia ini mengecewakan, selalu ada kebaikan yang diam-diam bekerja dalam senyap. Dan mungkin, kebaikan itu adalah dirimu sendiri, yang masih mau peduli, masih mau belajar, masih mau mencintai, meski pernah terluka begitu dalam. Ketika perjalanan batin itu berlanjut, kita mulai memahami bahwa setiap manusia yang hadir dalam hidup kita membawa cermin. Mereka mencerminkan bagian-bagian diri kita yang belum sembuh, sisi yang belum kita terima, dan luka yang belum kita peluk. Orang yang membuat kita marah, sebenarnya sedang menunjukkan betapa dalam kita masih butuh memahami kesabaran. Orang yang membuat kita kecewa, sedang memperlihatkan seberapa tinggi ekspektasi yang kita gantungkan pada manusia. Dan orang yang meninggalkan kita, sedang mengajarkan arti melepaskan tanpa kebencian. Jika kita cukup tenang untuk menyadarinya, kita akan melihat bahwa hidup tidak pernah berniat melawan kita. Ia hanya sedang mendidik kita menjadi jiwa yang lebih matang. Kedewasaan sejati datang ketika kita berhenti menuntut dunia untuk adil. Karena kita sadar bahwa hidup tidak dibangun untuk memuaskan ego. Hidup ini adalah arena latihan untuk melatih hati agar kuat tapi lembut, logika agar tajam tapi rendah hati, dan jiwa agar mampu mencintai tanpa harus memiliki. Kita belajar bahwa penderitaan bukan tanda kita gagal, melainkan bukti bahwa kita sedang bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi. Karena hanya mereka yang berani menghadapi luka yang bisa menemukan makna di baliknya. Seringkali kita baru menyadari nilai kedamaian setelah melewati kekacauan yang panjang. Setelah berulang kali merasa dimanfaatkan, disalahpahami, dan diremehkan, barulah kita tahu bahwa menjaga energi jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Kita tidak lagi ingin menjelaskan siapa diri kita kepada orang yang hanya ingin menilai. Kita memilih diam bukan karena kalah, tapi karena kita tahu, tidak semua orang mampu mendengar dari tempat yang benar. Diam menjadi bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, karena di dalam diam, kita menemukan kekuatan yang tidak butuh pengakuan. Seiring waktu, kita mulai menghormati diri kita sebagaimana kita menghormati orang lain. Kita belajar berkata, tidak, tanpa merasa bersalah, berhenti di saat lelah tanpa merasa gagal, dan menjauh tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Kita menyadari bahwa menjaga diri bukan berarti menutup hati, melainkan memastikan hati tetap murni agar tidak hancur oleh dunia yang keras. Kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang, karena kini kita tahu bahwa ketenangan tidak lahir dari pujian, tapi dari kejujuran pada diri sendiri. Kita pun mulai menyadari bahwa menjadi orang baik bukan tentang selalu menuruti orang lain, tapi tentang berani tegas ketika dibutuhkan. Ada kebaikan yang menyembuhkan, tapi ada pula kebaikan yang menghancurkan jika tidak disertai kebijaksanaan. Kita belajar bahwa cinta tanpa batas bisa berubah menjadi racun jika membuat kita kehilangan arah. Maka kini kita berbuat baik dengan sadar, dengan keseimbangan antara memberi dan menjaga, antara empati dan logika, antara cinta dan batas. Karena kebaikan sejati tidak membuat kita hancur, tapi membuat kita utuh. Lalu di satu titik, kita mulai mencintai perjalanan ini apa adanya.
Tidak lagi terburu-buru ingin tiba di tempat tertentu, karena kita tahu bahwa setiap langkah adalah bagian dari tujuan itu sendiri. Kita menikmati proses menjadi manusia, dengan segala salah, ragu, dan tumbuhnya. Kita berhenti membandingkan jalan kita dengan orang lain, sebab kita sadar bahwa setiap jiwa punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang terlambat bagi jiwa yang sedang belajar. Yang penting adalah terus melangkah, meski pelan, tapi dengan hati yang sadar dan tulus. Dalam kesadaran itu, kita mulai melihat kehidupan bukan sebagai serangkaian masalah yang harus diselesaikan, tapi sebagai perjalanan untuk dipahami. Setiap hari membawa pesan kecil dari semesta, mungkin lewat seseorang yang kita temui, kejadian yang tak kita duga, atau perasaan yang tiba-tiba muncul. Tidak ada yang kebetulan. Semua datang tepat ketika kita membutuhkannya, meski kadang kita baru mengerti artinya setelah waktu berlalu. Semesta tidak pernah kejam, ia hanya bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita pahami. Dan semakin kita memahami ritme kehidupan, semakin kita menyadari bahwa keheningan adalah guru terbesar. Dalam hening, kita mendengar kebenaran yang tidak bisa disuarakan oleh kata-kata. Kita mulai memahami bahwa jawaban yang selama ini kita cari di luar sebenarnya sudah bersemayam di dalam. Kita hanya perlu diam, menundukkan ego, dan mendengarkan. Dari sanalah lahir kekuatan baru, bukan kekuatan untuk menguasai, tapi kekuatan untuk memahami. Kita pun mulai mengenali bentuk-bentuk keajaiban kecil yang dulu kita abaikan. Bahwa diselamatkan dari sesuatu yang kita inginkan tapi tidak kita butuhkan juga adalah anugerah. Bahwa kehilangan ternyata adalah cara Tuhan membersihkan jalan agar kita menemukan yang lebih tepat. Bahwa rasa sakit yang kita benci dulu ternyata sedang memahat jiwa agar lebih dalam dan lembut. Dan kita mulai tersenyum pada masa lalu, bukan lagi dengan kesedihan, tapi dengan rasa terima kasih. Karena tanpa semua itu, kita tidak akan sampai di titik ini. Di tahap ini, hidup terasa seperti air yang mengalir. Kadang deras, kadang tenang, tapi selalu bergerak menuju laut luas. Kita tidak lagi takut pada perubahan, karena kita tahu bahwa perubahan adalah tanda kehidupan. Kita tidak lagi menahan yang pergi, tidak lagi memaksa yang datang, cukup menjalani dengan penuh kesadaran. Karena kita tahu, apapun yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah meleset, dan apa yang memang bukan milik kita akan pergi meski kita genggam sekuat apapun. Dan dalam aliran itu, kita mulai belajar tentang seni kehilangan. Bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Kita belajar melepas tanpa membenci, merelakan tanpa menyesali. Kita belajar bahwa beberapa hal tidak harus kembali untuk tetap berarti. Dan justru dalam kehilangan itu, kita menemukan dirimu yang paling jujur, yang tidak lagi bergantung pada siapapun, selain pada kekuatan tenang di dalam hati. Kita juga belajar menghargai waktu, bukan hanya dalam bentuk jam dan hari, tapi dalam momen-momen kecil yang tidak bisa diulang. Kita mulai mengerti bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan terakhir. Setiap senyum bisa jadi perpisahan. Maka kita belajar hadir sepenuhnya, ketika berbicara, ketika mendengarkan, ketika mencintai. Kita tidak lagi hidup di masa lalu atau masa depan, tapi benar-benar hadir di detik ini, karena hanya disinilah kehidupan benar-benar terjadi. Dan di tengah semua itu, kita mulai menemukan makna cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak membuat kita buta, tapi membuat kita sadar. Cinta yang tidak melelahkan, tapi menumbuhkan. Cinta yang tidak mengekang, tapi membebaskan. Cinta yang tidak menuntut balasan, tapi memberi karena ia memang ada. Dan mungkin, cinta seperti itu hanya bisa lahir dari hati yang pernah hancur tapi tidak pahit, dari jiwa yang pernah kehilangan tapi tetap lembut. Seiring jiwa semakin tenang, kita tidak lagi tertarik membuktikan apapun kepada siapapun. Kita tidak lagi ingin menjadi yang paling benar, paling baik, atau paling hebat. Kita hanya ingin menjadi yang paling damai. Karena kini kita tahu, kedamaian bukan hasil dari dunia yang berubah, tapi dari hati yang berhenti menolak apa adanya. Kita menerima kehidupan dengan segala warnanya, bahkan dengan abu-abunya. Kita menerima manusia dengan segala kekurangannya,
termasuk diri kita sendiri. Dan dalam penerimaan itu, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa topeng, tanpa perlu disukai semua orang, tanpa harus selalu benar di mata dunia. Kita berjalan ringan, karena kita tidak lagi membawa beban pembuktian. Kita memberi tanpa pamer, mencintai tanpa syarat, dan hidup tanpa berpura-pura. Kita akhirnya menjadi versi diri yang paling alami, paling jujur, paling manusiawi. Hidup yang dulu terasa rumit kini menjadi sederhana. Bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena pandangan kita berubah. Kita berhenti melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, melainkan sesuatu yang perlu dipahami. Kita tidak lagi sibuk mengubah dunia, kita mulai mengubah cara kita melihat dunia. Dan disitulah segalanya berubah, bukan di luar, tapi di dalam. Dan mungkin, inilah yang disebut kebijaksanaan sejati. Ketika kita tidak lagi mencari kehidupan yang mudah, tapi hati yang kuat untuk menjalani kehidupan apa adanya. Di tahap ini, kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dulu, kita sibuk mengejar, ingin dicintai, ingin dihargai, ingin dimengerti. Namun semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar bahwa semua itu hanya bayangan dari keinginan terdalam untuk diterima oleh diri sendiri. Ketika akhirnya kita bisa memeluk diri dengan sepenuh hati, semua kehausan itu perlahan reda. Kita tak lagi menuntut cinta dari luar, karena kita telah menjadi sumber cinta itu sendiri. Kita mulai hidup dengan ritme yang lebih pelan tapi penuh makna. Tidak lagi terburu-buru menuntaskan segalanya, karena kita tahu bahwa kedewasaan bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kedalaman. Setiap langkah kecil menjadi doa, setiap kesalahan menjadi pelajaran, dan setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk memberi makna. Kita tidak lagi mengukur keberhasilan dari pencapaian besar, tapi dari kemampuan untuk tetap damai di tengah kekacauan. Sebab di dunia yang serba cepat ini, tenang adalah bentuk kekuatan yang langka. Ketika kita belajar tenang, kita juga belajar untuk lebih mendengar. Tidak hanya mendengar kata-kata orang lain, tapi mendengar apa yang tidak diucapkan, perasaan yang tersembunyi, kepedihan yang disembunyikan di balik senyum, jeritan lembut dari hati yang kelelahan. Kita menjadi lebih peka, bukan karena kita lemah, tapi karena kita telah mengenal luka. Dan dari sanalah empati tumbuh, bukan dari teori, tapi dari pengalaman mencintai dan terluka dengan kesadaran penuh. Empati membuat kita berhenti menghakimi. Kita tidak lagi tergesa menilai siapa benar siapa salah, karena kita tahu setiap orang membawa beban yang tidak kita lihat. Setiap orang sedang berjuang, meski caranya berbeda. Maka kita memilih untuk tidak memperkeruh luka dunia dengan amarah, melainkan menenangkannya dengan pemahaman. Kita belajar berbicara dengan lembut, menolong tanpa merendahkan, dan menasihati tanpa menggurui. Karena kita tahu, kebijaksanaan sejati tidak perlu berteriak. Ia bekerja dalam diam, dengan cara yang tenang tapi mengubah banyak hal. Kita juga mulai belajar membedakan antara kedamaian dan kebahagiaan. Kebahagiaan datang dan pergi, seperti ombak di pantai. Tapi kedamaian adalah lautan itu sendiri, luas, tenang, dan dalam. Kita tidak selalu bahagia setiap hari, tapi kita bisa tetap damai bahkan di tengah kesedihan. Kita bisa menangis tanpa merasa kalah, kecewa tanpa kehilangan arah, dan marah tanpa membiarkan kebencian menguasai hati. Karena kita tahu, perasaan hanyalah tamu. Ia datang untuk mengingatkan, lalu pergi ketika sudah waktunya. Semakin dalam kita berjalan, semakin kita menyadari bahwa hidup tidak perlu terlalu dipaksa. Apa yang memang untuk kita akan datang, bahkan tanpa dikejar. Dan apa yang bukan untuk kita akan pergi, meski kita genggam sekuat tenaga. Maka kita berhenti mengejar, berhenti berlari melawan arus, dan mulai belajar mengalir. Mengalir bukan berarti pasrah, tapi percaya. Percaya bahwa semesta punya caranya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang tepat, pada waktu yang sempurna. Dalam kepercayaan itu, kita menemukan rasa ringan yang dulu hilang. Kita tidak lagi terikat pada hasil, hanya fokus pada niat.
Kita tidak lagi sibuk mengontrol segalanya, karena kita tahu tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Kita belajar berkata, biarlah, bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa setiap hal yang terjadi membawa hikmah yang mungkin belum bisa kita pahami hari ini. Dan disitulah muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang lahir dari penerimaan penuh. Kita mulai menghargai setiap perjalanan yang pernah kita lalui. Semua luka, kesalahan, kehilangan, dan air mata yang dulu ingin kita hapus, kini justru menjadi bab penting dalam kisah yang membentuk siapa kita sekarang. Kita menyadari bahwa tanpa semua itu, kita mungkin tidak akan menjadi sebijak ini, tidak akan setegar ini, tidak akan setenang ini. Maka alih-alih menyesal, kita mulai berterima kasih pada masa lalu, bahkan pada bagian yang paling gelap sekalipun. Karena di sanalah cahaya pertama kali belajar bersinar. Perlahan, kita juga mulai mengubah cara kita melihat orang lain. Kita berhenti berharap orang akan berubah sesuai keinginan kita, dan mulai menerima bahwa setiap orang punya waktunya sendiri untuk sadar. Tugas kita bukan memaksa, tapi menjadi contoh. Bukan mendikte, tapi menyalakan cahaya. Karena terkadang, kebaikan paling kuat bukanlah nasihat, melainkan kehadiran yang tenang dan tulus. Kita pun mulai memahami arti sebenarnya dari menjadi kuat. Dulu, kita kira kuat itu berarti tidak menangis, tidak bergantung, tidak lemah. Tapi sekarang kita tahu, kuat itu justru berarti berani jujur pada perasaan sendiri. Berani mengakui saat lelah, meminta bantuan ketika butuh, dan melepaskan ketika harus. Kuat bukan berarti kebal, tapi tetap lembut meski sering dilukai. Karena kekuatan sejati tidak datang dari ketegasan tanpa hati, tapi dari kelembutan yang tetap berdiri meski berkali-kali jatuh. Dan di tengah kedewasaan yang mulai tumbuh, kita sadar bahwa hidup ternyata bukan tentang menghindari penderitaan, melainkan tentang menemukan makna di dalamnya. Kita belajar bahwa rasa sakit adalah pintu menuju kedalaman, dan kehilangan adalah cara Tuhan mengajarkan tentang cinta tanpa kepemilikan. Kita mulai menatap hidup bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ingin tahu. Apapun yang datang, kita sambut sebagai bagian dari perjalanan menuju versi diri yang lebih utuh. Lalu kita menemukan bahwa setiap hari, bahkan yang paling biasa, adalah mukjizat kecil. Pagi yang hangat, angin yang berhembus pelan, senyum seseorang yang tulus. Semua menjadi pengingat bahwa hidup tidak pernah berhenti memberi tanda cinta. Kita hanya perlu cukup tenang untuk melihatnya. Dan dalam ketenangan itu, kita merasakan bahwa segala hal yang dulu kita kejar ternyata sudah ada di sini, di momen ini, dalam kesadaran yang penuh syukur. Kita berhenti mencari kebahagiaan di masa depan, karena kita telah menemukannya dalam kehadiran penuh hari ini. Tidak ada lagi penyesalan pada masa lalu, tidak ada lagi kecemasan pada yang belum datang. Yang ada hanyalah napas yang kita sadari, langkah yang kita jalani, dan hati yang perlahan menjadi rumah bagi kedamaian itu sendiri. Dan mungkin, di sanalah rahasia kehidupan tersembunyi, bukan pada seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa dalam kita menyadari. Bukan pada seberapa keras kita berjuang, tapi seberapa lembut kita belajar percaya. Bukan pada seberapa sering kita menang, tapi seberapa ikhlas kita bertumbuh dari setiap kekalahan. Karena pada akhirnya, hidup bukan untuk dimenangkan, ia untuk dijalani, dengan penuh kesadaran, cinta, dan kebijaksanaan yang terus tumbuh setiap hari. Ketika kesadaran mulai tumbuh sedemikian dalam, kita mendapati bahwa hidup ternyata bukan medan perang antara siapa yang lebih baik, lebih benar, atau lebih hebat, melainkan sebuah perjalanan pulang ke dalam diri. Semua ambisi, semua perbandingan, semua keinginan untuk diakui perlahan memudar ketika kita sadar bahwa kedamaian tidak pernah datang dari luar. Ia bersemayam di dalam hati yang tenang, di dada yang tak lagi bergetar karena ombak ego. Kita mulai memahami bahwa satu-satunya yang perlu kita kalahkan hanyalah kebodohan dalam diri sendiri, kebodohan yang membuat kita mengejar cinta dari dunia yang fana, padahal sumbernya sudah selalu ada di dalam jiwa yang hening. Dalam keheningan itu, kita belajar mendengar suara batin yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Suara yang lembut tapi jujur,
yang tidak menuntut apa-apa selain kejujuran pada diri sendiri. Ia berbicara bukan untuk memuji atau menegur, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah suci sebelum dunia mengajari kita tentang takut, iri, dan ambisi. Dari situ kita mulai memaafkan diri, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita akhirnya mengerti bahwa bahkan kesalahan pun adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Memaafkan diri sendiri bukan perkara mudah. Butuh keberanian untuk menatap luka lama yang kita sembunyikan di balik senyum, untuk menghadapi rasa bersalah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Tapi saat kita mulai melakukannya, ada sesuatu yang meleleh di dalam hati, semacam beban yang akhirnya luruh, perlahan namun pasti. Kita mulai melihat diri sendiri dengan mata yang lebih lembut, seperti seorang sahabat yang memahami tanpa menghakimi. Di sana, cinta sejati mulai tumbuh, cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, dan tidak bergantung pada apapun selain penerimaan. Dan dari cinta itu, kita belajar bahwa menjadi baik tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Kebaikan sejati bukanlah tentang berkorban tanpa batas, tapi tentang menempatkan cinta dengan cara yang benar. Kadang, cara paling baik untuk mencintai adalah dengan menjaga jarak. Bukan karena kita membenci, tapi karena kita ingin tetap waras. Kadang, membiarkan orang belajar dari kesalahannya adalah bentuk cinta yang paling dewasa, meski terasa menyakitkan di awal. Karena kita tahu, pertumbuhan tidak pernah lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk kehilangan sesuatu demi menemukan diri yang lebih sejati. Kita pun mulai melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki musimnya. Ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk melepaskan. Ada waktu untuk tetap bertahan, dan ada waktu untuk berjalan pergi. Dan kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk membedakan antara keduanya. Tidak semua yang hancur harus diperbaiki, tidak semua yang hilang harus dicari kembali, tidak semua yang pergi perlu dikejar. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan berkata pada diri sendiri, "Aku sudah cukup." Saat kita berani berkata, "Cukup," dunia yang semula terasa berat tiba-tiba menjadi lebih ringan. Kita berhenti berlomba dengan orang lain, karena kita tahu bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Kita berhenti memaksakan hasil, karena kita tahu bahwa proses pun punya keindahan yang tak kalah berharga. Kita berhenti mengukur diri dengan pencapaian, karena kita tahu bahwa nilai sejati manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan dirinya dan sesama. Lalu kita menemukan keindahan dalam hal-hal yang sederhana. Dalam secangkir kopi yang hangat di pagi hari, dalam tawa yang tulus tanpa alasan, dalam sapaan lembut yang datang di waktu yang tepat. Hidup yang dulu terasa rumit kini menjadi lebih sederhana karena kita tidak lagi mencari makna di luar, melainkan menemukannya dalam setiap detik yang kita sadari. Kita mulai hidup dengan mata yang terbuka, melihat bukan hanya dengan pandangan, tapi dengan hati. Hati yang terbuka membuat kita semakin mudah bersyukur. Bukan hanya untuk hal besar, tapi untuk yang kecil sekalipun. Untuk hujan yang turun di waktu sepi, untuk kesunyian yang memberi ruang bagi refleksi, untuk kesedihan yang membuat kita mengenal kelembutan. Kita mulai sadar bahwa setiap hal yang kita alami, baik atau buruk, semuanya adalah bagian dari pendidikan spiritual yang Tuhan berikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua mengalir dengan makna, bahkan jika makna itu baru bisa kita pahami bertahun-tahun kemudian. Dari sanalah muncul ketenangan yang sulit dijelaskan. Kita tidak lagi menolak apapun, bahkan rasa sakit sekalipun. Kita memeluknya dengan kesadaran bahwa di balik setiap luka ada pelajaran tentang cinta, dan di balik setiap kehilangan ada pesan tentang keikhlasan. Hidup menjadi lebih lembut, karena kita tak lagi melawan arusnya. Kita berjalan bersama waktu, bukan menentangnya. Kita belajar bahwa penerimaan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sudah cukup kuat untuk tidak lagi memaksakan kehendak atas hidup. Dan semakin lama, kita menyadari bahwa perjalanan menjadi manusia sejati bukanlah tentang menambah sesuatu, tapi tentang melepaskan. Melepaskan beban,
melepaskan harapan yang tak perlu, melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Semakin kita melepaskan, semakin ringan langkah kita. Semakin sedikit yang kita genggam, semakin luas ruang di hati untuk kebahagiaan masuk. Kita akhirnya paham bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki apapun. Dalam titik itu, kita menemukan kedamaian yang begitu dalam, bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kita sudah tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Kita tidak lagi membiarkan hal-hal kecil mencuri ketenangan kita, tidak lagi terguncang oleh opini dunia, tidak lagi haus pembenaran. Kita hidup dengan kesadaran bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Jika hati kita tenang, maka segalanya pun terlihat tenang. Dan mungkin, di sanalah letak kebijaksanaan tertinggi, menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang menyembuhkan diri sendiri agar dunia tampak lebih damai. Ketika hati mulai sembuh, kita menyadari betapa selama ini dunia tidak pernah benar-benar melukai kita, yang melukai hanyalah ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Ekspektasi bahwa orang akan selalu memahami kita, bahwa cinta akan selalu dibalas dengan cinta, bahwa kebaikan akan selalu kembali dalam bentuk yang sama. Padahal, dunia tidak bekerja seperti itu. Ia tidak berputar demi keinginan siapapun. Ia hanya berjalan sebagaimana mestinya, dan tugas kita hanyalah belajar berdamai dengan kenyataan. Saat kita melepaskan ekspektasi, kita berhenti menuntut kebahagiaan dari luar. Kita mulai menciptakannya dari dalam, perlahan, melalui penerimaan yang tulus. Kita mulai paham bahwa rasa sakit bukan musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang harus didengarkan. Setiap kali kita terluka, ada sesuatu yang sedang ingin diajarkan kehidupan. Kadang tentang batas, kadang tentang keikhlasan, kadang tentang arti keberanian untuk melanjutkan hidup meski hati remuk. Dan semakin sering kita mau mendengarkan, semakin tajam pula intuisi kita memahami arah kehidupan. Rasa sakit yang dulu kita benci kini berubah menjadi jembatan menuju kesadaran yang lebih dalam, menuju hati yang lebih matang. Kita tak lagi berusaha menjadi versi sempurna dari diri sendiri, karena kesempurnaan ternyata hanya membuat kita lelah dan kehilangan makna. Kini kita cukup menjadi versi yang jujur, kadang kuat, kadang rapuh, kadang penuh semangat, kadang ingin menyerah. Tidak apa-apa, karena keindahan manusia justru terletak pada ketidaksempurnaannya, pada kemampuan untuk jatuh, tapi tetap ingin bangkit. Pada keberanian untuk terluka, tapi tetap percaya pada cinta. Di sanalah kemanusiaan kita hidup, di sanalah jiwa kita bertumbuh. Lalu kita mulai menyadari bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup, entah untuk sementara atau selamanya, membawa pesan tertentu dari semesta. Ada yang datang untuk mengajarkan tentang cinta, ada yang datang untuk mengajarkan tentang kehilangan, dan ada pula yang datang hanya untuk mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dimiliki agar bisa bermakna. Kita belajar melihat setiap pertemuan sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang halus tapi mendalam. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya ucapan terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita yang membentuk kita. Dan di antara banyak pelajaran itu, kita juga belajar tentang keheningan. Bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua kebenaran perlu diperdebatkan, tidak semua luka perlu diceritakan. Ada saat di mana diam lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Ada saat di mana melepaskan lebih bermakna daripada terus berjuang mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sejalan. Dalam diam itu, kita mendengar dengan lebih jernih suara Tuhan, bukan melalui petir dan gemuruh, tapi melalui bisikan lembut di dalam hati yang damai. Kita lalu belajar bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam kemenangan, kadang Ia hadir dalam kegagalan untuk menunjukkan arah yang lebih baik. Ia tidak selalu datang melalui kebahagiaan, kadang melalui kehilangan agar kita tahu siapa yang benar-benar tinggal di sisi kita. Ia tidak selalu memberi yang kita minta, tapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan semakin kita memahami itu, semakin dalam pula rasa syukur kita. Syukur yang tidak bergantung pada keadaan, tapi lahir dari kesadaran bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah yang tak ternilai.
Kita berhenti bertanya, mengapa hidupku begini? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari mengeluh menjadi memahami, dari marah menjadi menerima, dari putus asa menjadi berdaya. Karena ternyata, hidup bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang tumbuh di dalamnya. Kita mulai melihat setiap rintangan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai latihan untuk memperluas hati dan memperkuat jiwa. Lalu tanpa kita sadari, kita menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri dan terhadap dunia. Kita berhenti menuntut orang lain menjadi seperti yang kita harapkan, karena kita tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Kita belajar untuk hadir tanpa ingin mengubah, mencintai tanpa ingin memiliki, dan memberi tanpa ingin dikenal. Dan di titik itulah, cinta sejati lahir, cinta yang tidak lagi dibungkus dengan keinginan, tapi dengan ketulusan. Dari ketulusan itu tumbuh rasa damai yang tidak mudah diguncang oleh apapun. Kita bisa berada di tengah kekacauan, tapi hati tetap tenang. Kita bisa kehilangan sesuatu, tapi tidak kehilangan arah. Kita bisa gagal, tapi tidak merasa berakhir. Karena kita tahu, segala sesuatu hanya bersifat sementara. Apapun yang datang akan pergi, dan apapun yang pergi akan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Hidup terus bergerak, dan tugas kita hanya mengalir bersama arusnya tanpa tenggelam dalam penyesalan atau ketakutan. Dan ketika kita mulai hidup dengan kesadaran penuh, dunia di sekitar pun berubah. Orang-orang terasa lebih ramah, waktu terasa lebih panjang, langit terasa lebih luas. Padahal bukan dunia yang berubah, tapi cara kita memandangnya. Kita mulai melihat keindahan bahkan di dalam hal-hal yang dulu kita anggap remeh. Sebab kita akhirnya mengerti bahwa hidup ini bukan tentang menunggu keajaiban, tapi tentang menyadari bahwa setiap napas adalah keajaiban itu sendiri. Kita mulai hidup dengan lebih sederhana. Tidak lagi sibuk mengejar validasi, tidak lagi terobsesi pada kesempurnaan, tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena kita tahu, apapun yang benar-benar milik kita tidak akan pernah pergi. Dan yang bukan untuk kita, sekuat apapun kita pertahankan, tetap akan lepas juga. Maka kita memilih untuk menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Kita belajar berjalan pelan, tersenyum pada diri sendiri, dan berkata, aku sudah cukup baik dengan segala kekuranganku. Dan dalam kelegaan itu, kita menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan dari rasa takut, dari penyesalan, dari kebutuhan untuk selalu menjadi sesuatu. Kita bebas menjadi apapun yang kita mau, atau bahkan tidak menjadi apa-apa sekalipun, karena kita tahu nilai kita tidak bergantung pada penilaian siapapun. Kita cukup menjadi diri sendiri, dengan segala cahaya dan bayangan yang kita miliki, karena kita akhirnya memahami bahwa keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh bernama manusia.